Saat itu dia memberi penjelasan gitu, katanya istrinya selingkuh. Kenapa kamu terdiam lagi? Saya nggak langsung. Keluarin aja, unek-uneknya keluarin. Saya nggak langsung percaya, saya ikutin dia. Saya bilang, sekarang di mana posisi istri kamu? Saya mau temuin, saya mau tanya langsung. Ya. Gitu, saya tanya sendiri. Ketemu istrinya? Kita temuin waktu itu malam-malam. Kita pergi itu sekitar jam 11 malam. Di rumah udah ribut-ribut. Mama udah pingsan, udah kacau balau lah keadaan rumah ya. Mama nggak izinin saya untuk pergi gitu kan. Tapi saya bersikukuh, saya mau pergi, saya mau buktiin sendiri gitu. Di situ ya saya ketemu dan si perempuannya mengiyakan gitu, tidak. Di situ saya juga, karena saya juga berprinsip ya, dari kecil saya emang orangnya prinsip. Apa yang udah Tuhan kasih mungkin itu yang terbaik buat saya. Karena saya juga pengennya nikah itu seumur hidup cuma sekali gitu. Oke, setelah ketemu istrinya? Saya bertahan. Saya putusin, saya bertahan, saya mau buktikan sama dia juga. Kalau nggak semua perempuan loh gitu yang selingkuh gitu, ada juga perempuan yang bisa setia, bisa gimana gitu kan, sayang sama suami. Oke. Hal terberat, tersedih yang kamu rasakan pada saat itu apa? Orang tua, keluarga besar melarang. Maksudnya nyuruh saya cerai. Saya pertahankan suami saya sampai saya diusir sama emak, sama abah. Tapi saya yakin mungkin ini yang terbaik dari Tuhan, saya benar gitu. Karena kan katanya kalau kita udah nikah, kita sepenuhnya hak suami. Itu saya pegang karena kan ajaran bapak, mama, kayak gitu. Setelah 3 bulan itu, perangainya baru ketahuan gitu. Seperti apa? Orangnya kasar. Dikasari seperti apa? Dipukul. Kalau marah itu pisau golok pun bisa sampai di leher saya. Jadi apa yang kamu lakukan saat golok sampai di depan leher kamu? Saya pasrah. Saya bilang, kalau kamu mau bunuh saya, bunuh aja. Gak apa-apa, cerita aja. Kalau mau menangis, menangis aja. Saya masih bertahan, saya berharap. Kadang saya doa, ya Allah mudah-mudahan suami saya berubah. Saya nggak langsung minta cerai, nggak langsung apa. Setiap kali dia pukul saya, kalau saya mau pergi dia pasti sujud di kaki saya, dia minta maaf, dia nggak ngulangin lagi. Saya bilang, sakit dipukul tuh sakit. Jadi kayak punya 2 kepribadian suami kamu ya? Iya. Dan kamu saat dia bersujud, kamu luluh? Iya, saya kasihan. Soalnya dia bilang, aku kalau kamu tinggalin aku nggak punya siapa-siapa. Berapa lama kamu bertahan dengan dia? Ya mungkin sekitar 18 sampai 19 tahun. Sampai 19 tahun kamu bertahan, dipukuli, dikasari, selama itu? Iya. Akhirnya kamu berpisah bagaimana? Pada satu momen, dia pulang kerja waktu itu. Entah apa gitu, dia marah besar. Kopi panas itu dia siram. Saya nggak tahu kenapa gelap mata. Saya lihat langsung saya minum itu. Saat saya sadar, saya lihat mama sama papa. Gimana, kamu masih bisa lanjutin ini atau kamu punya hak untuk mau stop di sini atau mau lanjut? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya lanjut, nggak apa-apa. Nggak apa, kita tidak pernah memaksa kamu. Kamu datang ke sini juga atas keinginan kamu sendiri. Tapi kalau kamu juga merasa tidak ingin melanjutkan ini juga tidak masalah. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Kamu kuat untuk berdiri sekarang? Iya. Kuat?
Oke. Insya Allah kuat. Oke. Sebelum saya memanggil expert kita, saya ingin bertanya lagi satu hal sama kamu, Mela. Ya. Selama 19 tahun kamu menikah dengan suami kamu, di mana rumah tangga kamu penuh dengan tindakan-tindakan kasar dari suami kamu. Pertanyaannya adalah, selama 19 tahun itu kamu nafkah lahir batin terpenuhi atau tidak? Tidak. Kenapa? Saya yang kerja. Kamu yang kerja, tetap Iya. nyanyi. Iya. Artinya suami kamu tidak kerja apa gimana? Tadinya dia kerja, tapi mungkin karena orangnya terlalu idealis atau apa saya nggak ngerti. Setiap kali dia nggak cocok sama atasannya, dia pasti berhenti. Akhirnya dia tidak bekerja, nganggur. Iya. Ini saya nggak ngerti, masih ada orang yang hidup dengan atau bertahan dengan keadaan rumah tangga seperti ini. Tapi apa, inilah hidup ya. Oke, dan sekarang pemirsa garis tangan. Inilah dia Arbi. Oke, Arbi, apa yang bakal Anda lakukan terhadap Mela? Sebenarnya Metode apa kali ini? lebih untuk membersihkan emosi negatif yang ada di masa lalu sebenarnya. Oke, ini melalui energi juga? Ya, melalui media relaksasi dengan energi kembali. Oke, silakan. Oke. Ada izin boleh melakukan sesuatu? Oke. Boleh. Boleh minta air? Oke, melalui media air lagi. Dan sekali lagi ini tidak membuat Mela kehilangan kesadaran ya? Tidak membuat Ella kehilangan kesadaran. Oke, Full sadar. Oke. Ini sebagai penetralisir saja. penetralisir. Oke. Oke, Saya mulai. silakan Arbi. Boleh diminum. Silakan. Oke. Tunggu reaksi dulu. Oke. Butuh waktu berapa lama kira-kira dari dia minum sampai Arbi bisa melakukan? Sebentar, Sesuatu. boleh Ella ke depan? Oke. Ke depan. Putar di sana ya. Oke. Fokus ke titik merah. Oke. Sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Sekarang keluarkan segala sesuatu energi negatif dalam tubuh Ella. Oke, lebih relax. Tarik nafas kembali. Keluarkan. Oke, tarik nafas. Oke, semakin nyaman, semakin relax, lebih tenang. Tetap buka matanya dalam kesadaran Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, biarkan Anda menceritakan apapun yang ingin Anda ceritakan. Jangan sampai ditahan dalam hati. Biarkan energi tersebut terkuras habis sampai Anda lebih tenang, lebih rileks ketika Anda bercerita. Oke, bisa kembali ke tempat. Oke. Oke. Mela, saya nggak tahu ya. Dari cerita kamu tadi, kamu cerita 19 tahun kamu bertahan tanpa nafkah. Tanpa kedamaian di dalam pernikahan kamu. Kamu dikasari. Kalau perempuan normal sih rasanya tidak akan bertahan sampai 19 tahun. Iya. Pertanyaannya, apakah kamu tahu apa tidak? Atau mungkin kamu merasa atau pernah ada yang bilang kalau kamu pernah dipengaruhi oleh ilmu hitam? Enggak. Tidak pernah ada yang bilang? Enggak. Nggak pernah juga curiga? Enggak. Atau justru kamu pelakunya? Enggak, saya enggak. Saya tahu hal-hal yang gaib gitu, tapi saya tidak meyakini. Oke. Boleh saya scan? Ya. Kalau kamu ngerasa berat, bilang ya. Ya. Ada berat di sini? Enggak. Enggak, oke. Ada yang ngasih sesuatu kayaknya. Ada yang Ada yang ngasih sesuatu memberikan sesuatu sama Ella? sama Ella. Tapi dia nggak sadar, Ella sendiri. Karena ketika energi tersebut terbentuk karena persepsi orang. Ketika orang tersebut tidak meyakini energi tersebut kadang muncul, kadang tidak. Oke. Bentuk energi seperti itu. Oke, atau mungkin di sebelah kanan saya tadi ada Mas Andy dan Iqbal ingin bertanya sesuatu mungkin Ada untuk apa Ella. emang? Oke. Maaf sebelumnya Mbak Ella, ini Iya. saya ada sedikit pertanyaan.
Sama seperti dari Bos Uya tadi, kan Mbak mempertahankan satu hubungan itu selama 19 tahun lamanya. Dalam status suami istri, tapi sering ribut. Sementara saya juga berdiri di posisi yang sama. Dan saya juga divorce, saya juga sudah bercerai karena hal perselingkuhan. Ya kan? Yang jadi pertanyaan, apakah Mbak Ella dari awal itu nggak sempat curiga gitu? Karena kan dia setiap hari di rumah orang tua saya. Kalau bujangan kan kita pertama yakinnya satu di rumah terus kan, nggak ada yang nyari, nggak ada gimana gitu.